Berita aktual 18 Juli 2025. Hari Jumat malam, langit Damaskus kembali diselimuti kobaran api. Jet tempur Israel menggempur wilayah Suriah, menargetkan pangkalan-pangkalan milisi pro-Iran yang diduga sedang bersiap meluncurkan drone ke wilayah Israel. Serangan ini terjadi tak jauh dari Bandara Internasional Damaskus, menimbulkan ledakan besar yang mengguncang wilayah timur kota tua itu. Laporan dari media lokal menyebutkan sejumlah fasilitas hancur dan korban jiwa belum terverifikasi secara resmi. Israel belum memberikan pernyataan publik, namun analis militer menilai ini sebagai bagian dari strategi preemptive strike untuk menekan ancaman dari arah utara. Damaskus, kota yang pernah disebut dalam nubuat Yesaya sebagai tidak akan lagi menjadi kota, melainkan timbunan reruntuhan. Kini, nubuat itu perlahan terwujud di tengah realita Perang Timur Tengah yang makin panas. Ini bukan sekadar berita, ini panggilan untuk membuka mata. Shalom saudara-saudari terkasih. Hari-hari ini, kita menyaksikan layar dunia dipenuhi dengan api. Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Suriah. Langit Suriah kembali membara. Jet-jet tempur Israel menyerang dengan presisi. Rudal-rudal meledakkan fasilitas penting di dekat Damaskus. Rudal-rudal melesat menghantam pusat-pusat militer dan gudang senjata di jantung Damaskus. Bangunan luluh lantak. Kepanikan, jeritan, dan reruntuhan jadi pemandangan yang menyesakkan. Tapi, ini bukan hanya soal militer, bukan hanya balas dendam, bukan sekadar konflik antar negara. Sebuah takdir yang sudah tertulis ribuan tahun lalu. Ini adalah penggenapan nubuatan ribuan tahun yang kini menjadi kenyataan. Lihat, Damaskus tidak akan tetap sebagai kota, tetapi akan menjadi timbunan reruntuhan. Yesaya 17 ayat 1. Bayangkan, ayat ini sudah tertulis ribuan tahun lalu. Ayat ini dulu terdengar seperti dongeng, namun hari ini langit Damaskus diselimuti asap. Bukan oleh legenda, tapi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika Damaskus masih merupakan pusat perdagangan, pusat kekuasaan, ketika ia berdiri megah dan ditakuti, namun Tuhan berbicara, kota ini akan menjadi timbunan reruntuhan. Dan hari ini, Damaskus bukan hanya menghadapi perang dari luar, tapi dari dalam, ia retak. Retak secara ekonomi, retak secara politik, retak secara moral. Pertanyaannya sekarang, kenapa Suriah, kenapa Damaskus menjadi sasaran nubuatan kehancuran? Jawabannya tajam dan mungkin menyakitkan, karena bangsa ini berdiri sebagai musuh kekal Israel dan berani mengangkat tangan kepada umat pilihan Tuhan. Suriah telah berdiri di barisan yang menentang rencana Tuhan, berkali-kali mengangkat tangan melawan Israel, menyembunyikan senjata Iran, memberi tempat bagi Hizbullah, berkali-kali menjadi pangkalan kekuatan gelap dari Iran, dari Hizbullah, dari semua musuh perjanjian Tuhan. Dan Tuhan bukan tidak memperhatikan, dia sabar. Tapi murkanya bukan main-main. Suriah pernah diberi waktu, pernah diberi kesempatan, namun mereka tidak berbalik, tidak bertobat, tidak tunduk. Hari ini Suriah adalah simbol bangsa yang mengingkari peringatan, simbol bangsa yang berani menantang takdir Tuhan. Dan lihatlah, bencana demi bencana datang, rakyatnya tercerai-berai, negerinya jadi ladang peperangan kekuatan besar. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan terjadi juga pada bangsa-bangsa lain? Jawabannya iya. Jika mereka mengambil posisi melawan Israel, melawan Yerusalem, melawan perjanjian Tuhan, maka kehancuran bukanlah kemungkinan, tapi kepastian.
Alkitab tidak menyisakan ruang kompromi. Yang melawan umat Tuhan akan ditimpa hukuman. Suriah membiarkan tanahnya menjadi pangkalan untuk menghancurkan tanah milik Tuhan. Dan hari ini, tanahnya sendiri yang hancur. Apakah ini kebetulan? Ataukah Tuhan sedang menggenapi firman-Nya? Dunia melihatnya sebagai konflik, tapi kita yang percaya tahu ini penghakiman. Saat bangsa menantang Tuhan, maka tanah itu akan retak. Langitnya akan menolak hujan, bumi menolak hasil, dan musuh akan menyerbu dari segala penjuru. Suriah, engkau diberi waktu, tapi engkau menolak, dan sekarang kehancuran adalah bagian dari takdirmu. Sebagaimana Gaza hari ini mengalami murka Tuhan karena menyentuh yang kudus, demikian pula Suriah. Dan dunia sedang menyaksikan nubuatan sedang digenapi, satu persatu, kota demi kota, bangsa demi bangsa. Apa yang terjadi di Gaza bukan akhir. Itu hanya permulaan dari satu gelombang penghukuman Tuhan atas bangsa-bangsa yang membenci Sion. Gaza hancur karena menolak Tuhan. Damaskus terbakar karena melawan Tuhan. Apakah dunia masih buta akan tanda-tanda ini? Orang-orang berkata, ini politik, terlalu rumit untuk dibahas. Tapi Tuhan tidak butuh debat, Ia sudah bersabda. Dan jika firman-Nya sudah keluar, Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Suriah menjadi panggung terbuka, di mana setiap rudal menggemakan satu nubuat. Tuhan sedang membersihkan tanahnya. Bukan karena Israel kuat, bukan karena teknologi, tapi karena ada rencana Tuhan yang sedang bergerak menuju puncaknya. Israel bukan bangsa yang sempurna, tapi mereka adalah milik Tuhan. Dan siapa yang mengutuk mereka akan menerima balasan dari langit. Waktu Damaskus hampir habis, bukan karena senjata Israel, tapi karena kesombongan manusia yang menolak Tuhan. Karena sekutu-sekutu kegelapan yang bercokol di balik temboknya. Tuhan bukan Allah yang kejam, Dia panjang sabar, tapi kesabarannya ada batasnya. Suriah sudah lama dipanggil bertobat, tapi mereka memilih senjata, bukan salib. Dan kini, murkanya turun tanpa bisa ditahan. Saudara-saudari, ini bukan saatnya untuk menonton seperti penonton pasif. Tuhan sedang mengguncang bangsa-bangsa, dan pesannya jelas, siapa bersamanya akan selamat, siapa menentangnya akan hancur. Nubuatan bukan dongeng, firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan apa yang terjadi di Suriah hari ini adalah peringatan keras bagi seluruh dunia. Nubuat itu hidup, firman itu bergerak, dan Suriah adalah salah satu contoh nyata bahwa Tuhan tidak berdiam diri. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Jangan tunggu sampai kota ini menjadi Damaskus berikutnya. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Inilah waktunya untuk kembali kepada Tuhan, untuk berpihak pada kebenaran. Sebab siapa yang menolak firman-Nya akan dibakar oleh penggenapan-Nya. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudari terkasih, hari ini kita tidak sedang berbicara tentang sekadar rudal, pesawat tempur, atau konflik geopolitik. Kita sedang menyaksikan satu kebenaran besar. Firman Tuhan sedang menelan dunia ini hidup-hidup. Damaskus terbakar bukan karena kekuatan militer Israel, tetapi karena kesabaran Tuhan yang sudah mencapai batasnya. Karena suara firman yang diabaikan, karena kebenaran yang ditertawakan. Dan sekarang, dunia gemetar, tapi tidak bertobat. Bayangkan, bagaimana mungkin sebuah kota besar yang telah bertahan selama ribuan tahun, yang menjadi salah satu kota tertua di dunia, kini menjadi timbunan reruntuhan. Yesaya sudah mengatakannya, dan kita menganggapnya dongeng. Tapi sekarang, rakyatnya mengungsi, kotanya terbakar, dan nubuatnya menjadi nyata. Apakah ini kebetulan? Tidak. Suriah adalah peringatan hidup bahwa siapapun yang menentang rencana Tuhan akan dilumat habis, bukan oleh manusia, tetapi oleh tangan Tuhan sendiri. Saudara, dunia ini sedang berdiri di tepi jurang. Kita menyaksikan penggenapan nubuatan Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Mikha, dan bahkan Wahyu dengan mata kepala sendiri. Tapi yang lebih menakutkan, kita melihatnya, tapi tidak berubah. Kita membaca nubuatan. Perhatikan baik-baik, Tuhan tidak butuh disetujui oleh PBB. Tuhan tidak menunggu suara mayoritas dunia. Dia tidak perlu persetujuan manusia. Kalau Dia sudah berfirman, langit dan bumi akan bergerak untuk menggenapinya. Damaskus terbakar karena satu nubuatan, satu kalimat dari Tuhan. Dan hari ini, seluruh dunia menonton kota itu seperti museum kehancuran. Tuhan hanya butuh satu sabda, dan seluruh dunia bisa berubah jadi abu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang berikutnya? Siapa yang akan menjadi Gaza berikutnya? Damaskus berikutnya? Siapa yang akan mencicipi murka Tuhan berikutnya? Negara-negara yang mendukung anti-Israel, pemerintah yang memihak teroris, lembaga-lembaga yang menekan Yerusalem, mereka semua sedang menulis bab kehancuran mereka sendiri. Mereka pikir mereka sedang berpolitik, tapi sesungguhnya mereka sedang menantang Tuhan. Saudara, ini bukan waktunya gereja menjadi sunyi. Ini bukan waktunya orang percaya menyelamatkan diri. Ini waktunya bersuara, berdiri, berseru, berpihak pada kebenaran, meski dunia mencibir. Sebab firman Tuhan tidak pernah gagal, nubuatan tidak pernah batal. Dan siapa yang berpihak pada Israel, pada Yerusalem, akan berdiri di bawah payung perlindungan Tuhan. Kalau Damaskus terbakar dan dunia hanya menonton, itu artinya dunia telah membatu, mati rasa. Tapi saudara tidak dipanggil untuk jadi penonton. Tuhan tidak menyelamatkan saudara untuk jadi pengamat dari kursi dingin. Saudara dipanggil untuk berdiri, untuk berseru, untuk berdoa, untuk bertobat, untuk bersiap, karena murkanya tidak berhenti di Suriah. Gaza adalah awal, Damaskus adalah peringatan, Iran, Lebanon, dan bangsa-bangsa lain mungkin sudah dalam daftar. Dan pertanyaannya, apakah kita siap? Jika hari ini Suriah jadi debu sejarah dan kita masih hidup dalam kompromi, maka kita tidak lebih bijak dari mereka. Saudara, ini waktunya bertobat. Ini waktunya menanggalkan netralitas. Ini waktunya berseru dengan segenap hati. Tuhan, jangan biarkan aku seperti Damaskus. Tuhan sedang menandai bangsa-bangsa. Tuhan sedang menyaring umatnya. Tuhan sedang memisahkan terang dan gelap. Dan mereka yang tidak berpihak akan dianggap menentang. Jangan tunggu Tuhan mengguncang langit kotamu. Jangan tunggu firman menghantam negerimu. Jangan tunggu semuanya terlambat. Karena firman-Nya tidak akan pernah kembali sia-sia.
karena nubuatan bukan dongeng, karena waktu tidak akan menunggu. Pilih hari ini juga, mau tetap diam atau berseru, mau tetap netral atau berpihak, mau tetap dingin atau menyala bagi Tuhan, sebab waktu Damaskus sudah habis, dan waktu dunia ini sedang dihitung mundur. Saudara, lihatlah ke arah utara Israel, ke tanah tua yang bernama Suriah. Negeri itu dulu megah, kaya sejarah, penuh kebudayaan. Namun kini apa yang tersisa? Puing-puing, bau darah, jeritan anak-anak, asap dari reruntuhan. Damaskus yang dulu disebut kota yang penuh gemilang, dalam Yesaya 17 ayat 1 dikatakan, Damaskus akan dihapus sebagai kota dan akan menjadi reruntuhan yang menjadi timbunan puing. Apakah ini kebetulan? Apakah roket dan bom itu hanya peristiwa politik biasa? Tidak, ini adalah penggenapan nubuat. Ini adalah lonceng penghakiman. Tuhan sudah memberi waktu, sudah memberi peringatan, sudah memberi kesempatan. Tapi Suriah memilih berdiri di pihak yang salah. Mereka menampung milisi, mereka membuka pintu untuk kebencian, mereka menjadi batu sandungan bagi Israel. Dan sekarang, langit mereka membara. Saudara, bangsa manapun, ya siapapun itu, apakah Arab, Barat, bahkan Timur, jika mereka menyentuh biji mata Tuhan, mereka akan kena giliran. Zakharia 2 ayat 8 berkata, siapa yang menyentuh kamu berarti menyentuh biji mataku. Lihat Gaza, lihat Hizbullah, lihat Iran, sekarang lihat Suriah. Semua yang mengangkat tangan melawan Israel sedang dihancurkan pelan tapi pasti. Tapi ini bukan soal politik, ini soal posisi. Di pihak mana engkau berdiri? Jangan tertipu oleh dunia. Jangan terhasut oleh propaganda. Jangan ikut-ikutan membenci Israel hanya karena mayoritas bersorak-sorai. Ingat, mayoritas tidak selalu benar. Di zaman Nuh, mayoritas tenggelam. Di zaman Lot, mayoritas hangus di Sodom. Di zaman Yesus, mayoritas berteriak, "Salibkan dia!" Sekarang dunia kembali mengarahkan jarinya kepada Israel. Dan mereka tidak sadar, mereka sedang menggali liang kubur mereka sendiri. Apakah Israel sempurna? Tidak. Apakah Israel selalu benar? Juga tidak. Tapi mereka adalah pilihan Tuhan. Dan siapa yang menyentuh mereka tanpa takut akan Tuhan, akan dihajar langsung oleh tangannya. Yesaya 60 ayat 12 berkata, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan binasa, dan bangsa-bangsa itu akan dirusakkan sama sekali. Dengarkan itu, bacalah lagi, hafalkan. Bangsa-bangsa itu akan dirusakkan. Sama sekali. Hari ini Suriah sedang dalam fase itu. Damaskus tidak akan pernah kembali seperti dulu. Nubuat sedang bergerak, jam profetik sedang berdetak, dan dunia belum sadar bahwa ini bukan permusuhan biasa. Ini adalah pertempuran spiritual. Dengarkan saudara, jika bangsa-bangsa tidak segera bertobat, jika pemimpin-pemimpin dunia tetap keras kepala, jika mereka terus menentang rencana Tuhan atas Israel, api tidak akan berhenti di Suriah. Awan kelam akan bergerak ke Lebanon. Angin badai akan menggulung dari Iran ke Yaman. Dan akhirnya murka Tuhan akan menyentuh seluruh bumi. Posisikan dirimu hari ini. Jangan netral, jangan ragu, jangan suam-suam kuku. Karena dalam pertempuran ini, Tuhan hanya berpihak pada kebenarannya, bukan mayoritas. Dan kebenaran itu sedang berdiri di tanah yang bernama Israel. Suriah hari ini adalah cermin. Cermin bagi semua bangsa. Cermin bagi semua pemimpin. Cermin bagi semua manusia yang hidup di akhir zaman ini. Jika mereka bisa luluh lantak, siapapun bisa, kecuali berlindung dalam rencana Tuhan, kecuali menunduk pada kehendaknya,
kecuali berdiri di pihak yang benar. Dan pihak yang benar adalah pihak Tuhan, pihak Israel, pihak firman yang kekal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
Kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.